Pagi anak-anak. Lagi. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Bu. Kurang bersemangat. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat Bu. Puji Tuhan. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran kita, Ibu akan pimpin di dalam doa. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus, bersegala berkat-Mu, sebentar Tuhan Yesus, karena Kamu mulai pembelajaran kami, Tuhan berkati kami. Di dalam nama-Mu kami telah berdoa, haleluya, amin. Nah, oke anak-anak, Ibu mau bertanya kepada kalian. Kalian tahu nggak tentang Ayub tokoh Alkitab? Tidak Bu. Nah, Ayub itu kan seorang yang benar dan saleh di hadapan Tuhan. Dia juga orang yang kaya raya. Tetapi Allah mengizinkan iblis untuk mencobainya dengan kematian anaknya secara mendadak, penyakit kulit yang diterimanya, bahkan semua kekayaan yang dia miliki semuanya hilang. Tapi di balik itu semua, iman dia kepada Kristus tidak pernah hilang. Dia tetap setia terpasih kepada Kristus. Nah, juga dari kita semua ya anak-anak, walaupun kondisinya sekarang seperti ini, kita lihat sekarang bahwa pandemi virus corona sudah semakin menyebar di mana-mana. Jadi kita semua tidak boleh mengeluh. Kita semua harus tetap setia kepada Tuhan. Nah, di balik itu semua juga kalian semua harus tetap bersemangat. Oke, anak-anak, pada pagi hari ini Ibu punya rute pembelajaran kita atau agenda pembelajaran kita. Nah, agenda pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah yang pertama, kita akan mereview atau mengulas kembali pembelajaran kita minggu lalu. Yang kedua, Ibu akan menjelaskan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Yang ketiga, Ibu akan menjelaskan materi. Yang keempat, Ibu akan memberikan latihan kepada kalian untuk mengasah seberapa besar pengetahuan kalian terhadap materi yang Ibu ajarkan. Yang kelima, Ibu akan memberikan tugas rumah yang akan kalian kerjakan di rumah. Yang keenam, kita akan memberikan kesimpulan. Yang ketujuh, kita akan memberikan evaluasi kelas. Yang kedelapan, doa penutup. Dan selesai kita akan pulang. Oke anak-anak? Oke Bu. Oke. Nah, yang pertama kita akan mereview pembelajaran kita minggu lalu. Coba siapa yang ingat minggu lalu kita belajar apa? Unsur intrinsik atau unsur ekstrinsik? Unsur intrinsik. Unsur ekstrinsik. Ya, minggu lalu kita belajar unsur ekstrinsik. Coba siapa yang tahu ada berapa unsur ekstrinsik yang telah kita pelajari minggu lalu? Coba tunjuk tangan. Ibu harap kalian aktif ya sama pembelajaran Ibu. Ayo, jangan malu-malu. Siapa yang ingat kemarin ada berapa unsur ekstrinsik dari cerpen? Coba Okri, coba sebutkan unsur ekstrinsik sebank cerpen. Ya, benar sekali. Terima kasih Okri. Jadi, unsur ekstrinsik sebuah cerpen itu ada 3 ya. Yang pertama, latar belakang masyarakat. Yang kedua, latar belakang penulis. Yang ketiga, nilai-nilai yang terkandung. Coba ada berapa nilai yang terkandung di dalam cerpen? Ada 4. Coba disebutkan sama-sama apa saja nilai yang terkandung dalam sebuah cerpen. Yang pertama, Nilai sosial, budaya, agama, nilai moral. Ya, benar sekali. Nilai sosial, nilai budaya, nilai agama, dan nilai moral. Berarti anak-anak semua tidak lupa ya pembelajaran minggu lalu? Ya Bu. Ya, terima kasih anak-anak. Oke, yang selanjutnya Ibu akan menjelaskan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yang pertama adalah siswa atau kalian harus mampu menentukan unsur intrinsik dalam sebuah cerpen. Yang kedua, kalian bukan hanya menentukan saja, tapi kalian dapat menganalisis unsur-unsur intrinsik yang terdapat dalam sebuah cerpen. Yang ketiga, kalian harus bisa membuat sebuah cerpen dengan memperhatikan unsur-unsur intrinsik. Nah, di balik itu semua, kalian semua juga harus aktif selama pembelajaran Ibu ya, oke? Oke Bu.
punya peraturan kelas buat kalian. Yang pertama, kalau kalian mau ke toilet cukup acungkan 2 jari ya. Paksanya mau ke toilet ya. Jadi nggak boleh langsung keluar, harus acungkan 2 jari. Ini artinya kalian mau ke toilet. Nah, kalau kalian mau bertanya atau memberikan jawaban, cukup acungkan 1 jari. Nah, kalau ibu memberikan tanda seperti ini, artinya kalian semua harus diam. Tidak boleh ada yang ribut. Mengerti? Mengerti, Ibu. Coba ibu ulangi ya. Kalau ibu memberikan tanda seperti ini, artinya kalau seperti ini Mau bertanya. dan memberikan jawaban. Kalau tanda seperti ini, Diam. diam. Oke. Ibu harap kalian semua mengerti ya, anak-anak. Oke. Nah, sebelum ibu menjelaskan materi kita pada pagi hari ini, ibu punya game buat kalian. Nanti di tengah pembelajaran, ibu akan memberikan game. Atau kan tiba-tiba di tengah pembelajaran kalian mengantuk dan tidak serius, ibu akan memberikan game. Nah, siapa yang tahu game Bu Guru Berkata? Kalian tidak tahu game Bu Guru Berkata? Tidak, Bu. Nah, oke, ibu akan menjelaskan ya biar nanti kalian tidak bingung. Nah, game Bu Guru Berkata itu adalah kalau misalnya ibu bilang Bu Guru berkata pegang rambut, kalian semua harus pegang Rambut. Kalau ibu bilang Bu Guru berkata berdiri, semuanya harus Berdiri. Tapi kalau ibu tidak bilang Bu Guru berkata, ibu cuma bilang pegang telinga, terus kalian pegang telinga, berarti itu artinya Salah. Jadi intinya anak-anak harus ada kalimat Ibu Guru Berkata. Oke, ibu simulasi ya, biar nanti kalian di tempat pembelajaran tidak pada bingung ya, oke? Ibu. Bu Guru berkata pegang hidung. Bu Guru berkata berdiri. Bu Guru berkata duduk. Pegang mata. Oke, mantap. Jadi nanti di tengah pembelajaran kalian udah mengerti ya. Nanti kalau misalnya kalian salah di dalam pembelajaran bermain game, hukumannya atau konsekuensinya adalah ibu akan memberikan pertanyaan. Pertanyaannya itu adalah seputar materi yang telah kita pelajari, biar kalian semua tidak lupa. Oke, anak-anak? Oke, Ibu. Nah, pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah tentang unsur-unsur intrinsik cerpen. Coba siapa yang tahu ada berapa unsur-unsur intrinsik cerpen? 7. Ada 7. Siapa yang tahu? Coba siapa yang mau memberikan atau menjawab apa saja unsur-unsur intrinsik dari sebuah cerpen? Ayo anak-anak, jangan malu-malu ya. Kalau tahu ya tunjuk tangan. Ibu tidak akan memberikan apa-apa kalau misalnya kalian menjawab salah. Ayo. Coba Rina, apa yang kamu tahu apa saja unsur-unsur intrinsik dari sebuah cerpen? Tema, Ya. latar, alur, gaya bahasa, penokohan, sudut pandang, amanat. Ini tuh. 7, oke. Terima kasih Rina. Coba berikan one clap buat Rina. One clapnya seperti ini. Kalau misalnya nanti ada teman-teman kalian yang menjawab pertanyaan atau memberikan menjawab pertanyaan atau memberikan sanggahan, kalau misalnya ibu bilang one clap, kalian coba bilang oke? Oke, Bu. Kita ulang ya. Berikan one clap untuk Rina. Oke. Oke, yang pertama kita akan membahas tema. Anak-anak semua bisa lihat PPT ibu? Oke. Coba siapa yang mengerti apa pengertian dari tema? Siapa yang tahu apa pengertian dari tema? Ayo ibu kasih waktunya 30 detik mengingat kembali. Kan waktu SMP kita udah belajar nih apa saja unsur-unsur intrinsik dari cerpen. Jadi mungkin tidak lupa ya untuk pelajaran waktu SMP. Coba siapa yang tahu apa itu pengertian dari tema? Ayo tunjuk tangan. Ya. Tema adalah gagasan pokok suatu cerita. Wah, one clap. Oke. Tema itu adalah gagasan utama atau suatu pokok masalah yang mendasari sebuah cerita. Nah, tema ini bisa juga dikatakan sebagai inti, ide pokok, atau bisa juga dikatakan bahwa tema ini adalah akar dari sebuah cerita. Nah, kalau misalnya
tema tidak ada, berarti kita tidak bisa menulis sebuah cerpen. Misalnya nih kita nggak punya tema, kita mau nulis apa coba? Berarti intinya harus ada dulu tema. Jadi bisa dikatakan bahwa tema ini adalah nyawa dari sebuah cerpen. Oke, nah anak-anak biasanya tema ini tidak disajikan secara langsung di dalam sebuah cerpen. Misalnya nih, kalian membaca sebuah cerpen, tidak langsung dituliskan di dalam cerpen tersebut temanya adalah ini. Tapi kita sendiri yang membaca cerpen itu yang menyimpulkan apa tema dari cerpen tersebut. Oke, sudah mengerti anak-anak? Sudah, Bu. Coba Sonya mengulang apa itu tema? Tema adalah suatu gagasan pokok pada suatu cerita. Oke, udah ingat ya anak-anak? Sudah, Bu. Oke, yang kedua kita masuk tokoh. Coba Oktri, apa itu tokoh? Pengertian dari tokoh. Orang yang berperan dalam Ya, berikan warna untuk Oktri. Ya, benar sekali. Tokoh itu adalah pelaku yang berperan di dalam sebuah cerpen. Nah, anak-anak, secara umum bahwa di dalam cerpen itu dibagi menjadi 4 bagian, yaitu bagian dari tokoh. Yang pertama adalah tokoh protagonis, yang kedua tokoh tritagonis, yang ketiga adalah tokoh antagonis, yang keempat adalah tokoh figuran. Coba siapa yang tahu apa itu tokoh protagonis? Jangan takut ya untuk menjawab. Yang Otri? Menurut saya tokoh Protagonis. itu adalah tokoh utama sekaligus menjadi orang yang baik. Ya, benar sekali. Berikan one clap untuk Oktri. Ya, benar ya anak-anak. Jadi, tokoh protagonis itu adalah tokoh utama dan dia itu memiliki sifat yang baik. Oke, yang kedua adalah tokoh antagonis. Coba, siapa yang tahu apa itu tokoh antagonis? Ya, Sonya? Memiliki sikap yang jahat. Ya, benar sekali. Berikan dia one clap. Ya, benar ya Sonya. Jadi, tokoh antagonis itu adalah tokoh, bisa juga tokoh antagonis adalah tokoh utama, tapi dia itu memiliki sifat yang jahat, licik, sombong, dan lain-lain. Pokoknya dia itu lebih ke sifat yang negatif ya. Oke, yang ketiga adalah tokoh tritagonis. Siapa yang tahu tokoh tritagonis? Oke, anak-anak, jadi tokoh tritagonis itu adalah tokoh penengah antara tokoh protagonis dan tokoh antagonis. Jadi biasanya anak-anak, tokoh tritagonis ini dia itu memiliki sifat yang bijaksana karena dia penengah antara tokoh protagonis dan tokoh antagonis. Oke. Yang terakhir adalah tokoh figuran. Ada yang tahu apa itu tokoh figuran? Ya, jadi anak-anak, tokoh figuran ini adalah tokoh pembantu di dalam sebuah cerpen, ya. Tapi biasanya tokoh figuran ini jarang aktif, maksudnya jarang muncul di dalam sebuah cerpen. Mengerti anak-anak tentang tokoh? Ibu. Coba diulangi, ada berapa tadi tokoh? Ada 4. Yang pertama, protagonis, antagonis, tritagonis, figuran. Oke. Ibu sangat bangga ya sama kalian. Kalian sangat antusias di dalam kelas ibu. Oke, yang ketiga adalah alur atau plot. Siapa yang tahu apa itu alur atau plot? Ada yang tahu? Yang mana? Menurut saya alur itu adalah jalur cerita dalam cerpen. Oke, one clap untuk Mona. Ya, benar sekali. Jadi, alur itu adalah rangkaian peristiwa yang disampaikan pengarang hingga membentuk sebuah cerita dari awal sampai akhir. Atau bisa juga dikatakan bahwa alur ini adalah jalan cerita. Oke? Nah, alur ini terbagi menjadi 3.
Coba siapa yang tahu? Wah, semuanya pada tahu ya. Coba sama-sama kita ucapkan ya. Alur. Yang pertama, Alur maju, alur mundur, alur campuran. Oke, kita bahas ya satu-satu ya. Oke, yang pertama adalah alur maju. Nah, alur maju ini adalah alur cerita yang bergerak maju dimulai dari awal sampai akhir sesuai dengan kronologi waktu. Biasanya nih di alur maju ini diceritakan dulu tahap pengenalan, munculnya masalah, baru ke klimaks, ke anti klimaks, baru ke penyelesaian. Jadi dia diceritakan dari awal sampai akhir. Mengerti anak-anak untuk alur maju? Mengerti, Bu. Oke, yang kedua kita masuk ke alur mundur. Nah, alur mundur ini yaitu alur cerita yang bergerak mundur. Dimulai dari akhir penyelesaian cerita, lalu kembali ke awal, ke perkenalan. Nah, biasanya tahap alur mundur ini yaitu biasanya diceritakan dulu apa masalahnya, baru ke penyelesaiannya, baru ke pengenalan. Nah, biasanya anak-anak alur mundur ini biasanya itu menceritakan tentang masa lalu, ya. Ingat ya anak-anak, biasanya alur mundur ini menceritakan tentang masa lalu. Oke? Jangan sampai lupa ya. Yang ketiga adalah alur campuran. Nah, alur campuran ini adalah gabungan atau perpaduan antara alur maju dan alur mundur. Jadi, biasanya alur campuran ini jarang digunakan untuk menceritakan sebuah cerpen, tapi biasanya alur campuran ini digunakan untuk karya tulis yang panjang. Contohnya adalah novel, ya. Makanya alur campuran ini adalah perpaduan antara alur maju dan alur mundur. Coba diulang. Yang pertama adalah alur Maju, yang kedua, alur mundur, yang ketiga, alur campuran. Oke, jangan lupa ya anak-anak. Ya, Bu. Bu Guru berkata tutup mata. Ya, Rina. Oke, Rina lupa ya. Oke, Rina. Karena Rina lupa apa yang Ibu katakan, Ibu akan memberikan pertanyaan kepada Rina. Coba Rina sebutkan apa itu pengertian dari tema. Tema adalah gagasan pokok suatu cerita. Oke, terima kasih Rina. Berarti Rina tadi mendengarkan ya penjelasan dari Ibu. Bu Guru berkata berdiri. Bu Guru berkata tutup mata. Duduk. Oke, semuanya konsentrasi ya. Oke, semuanya duduk kembali. Oke, mantap. Kita masuk ke unsur intrinsik yang selanjutnya. Jadi, unsur intrinsik yang selanjutnya adalah latar. Coba diulang apa yang selanjutnya akan kita pelajari? Latar. Oke, latar. Ada yang tahu apa itu latar atau pengertian dari latar? Coba tunjuk tangan. Siapa yang tahu apa itu pengertian dari latar? Coba Rina, apa itu latar? Latar adalah suatu cerita yang berkaitan dengan tempat, waktu, dan suasana. Ya, benar sekali. Jadi anak-anak, latar ini adalah hal-hal yang berkaitan dengan tempat, waktu, dan suasana saat berlangsungnya sebuah cerita. Oke, jadi anak-anak latar ini terbagi menjadi 3. Ada yang tahu yang pertama apa? Latar tempat, latar waktu, latar suasana. Ya, yang pertama adalah latar tempat, yang kedua latar waktu, yang ketiga latar suasana. Kita akan bahas satu-satu ya. Yang pertama latar tempat. Jadi anak-anak, latar tempat ini adalah menjelaskan di mana peristiwa cerpen itu terjadi. Coba Sonya sebutkan salah satu contoh dari latar tempat. Hutan.
Ya, bisa di hutan, bisa di rumah, di sekolah, dan masih banyak lagi. Oke. Yang kedua adalah latar waktu. Nah, latar waktu ini menjelaskan kapan peristiwa dalam cerpen itu berlangsung. Nah, latar waktu ini contohnya adalah pagi hari, siang hari, sore hari, dan malam hari. Oke. Yang ketiga adalah latar suasana. Coba Oktri, apa itu latar suasana? Keadaan yang terjadi. Ya, bisa dikatakan bahwa latar suasana adalah keadaan yang terjadi dalam cerpen tersebut. Tapi lebih tepatnya itu bahwa latar suasana ini menjelaskan bagaimana gambaran suasana saat peristiwa dalam cerpen itu terjadi. Contohnya, cerpennya itu bisa sedih, bahagia, apalagi seram, terus tegang, dan masih banyak lagi. Coba kita ulang sama-sama ya. Yang pertama latar. Contohnya Sekolah, di rumah. Oke. Yang kedua latar. Waktu. Contohnya Pagi hari, siang hari, sore hari, dan malam hari. yang ketiga latar. Suasana. Contohnya Senang, sedih, marah, seram. oke, dan lain-lain. Coba kita berikan one clap untuk kita semua. Oke. Yang selanjutnya adalah sudut pandang. Ada yang tahu apa itu sudut pandang? Coba diingat-ingat dulu. Apa itu sudut pandang? Oke, Ibu akan menjelaskan ya. Jadi anak-anak, sudut pandang itu adalah cara pandang pengarang dalam menceritakan sebuah cerita. Diingat ya anak-anak, cara pandang pengarang dalam menceritakan sebuah cerita. Nah, sudut pandang ini terbagi menjadi 3. Coba siapa yang tahu anak-anak? Sudut pandang. Tunjuk tangan. Jangan malu-malu. Oke, satu-satu ya. Rina yang pertama apa? Sudut pandang orang pertama. Yang Otri. Mona? Sudut pandang orang ketiga. Oke, benar sekali ya. Jadi sudut pandang ini ada 3. Yang pertama, sudut pandang orang pertama. Yang kedua, sudut pandang orang kedua. Dan yang ketiga adalah sudut pandang orang ketiga. Kita akan bahas satu-satu. Jadi yang pertama, sudut pandang orang pertama. Nah, sudut pandang orang pertama ini yaitu pandangan penulis seolah-olah terjun langsung sebagai tokoh utama dalam ceritanya. Contohnya adalah aku, saya, kami, ya. Jadi contohnya nih, Ibu akan memberikan contohnya ya untuk sudut pandang orang pertama. Contohnya adalah hari ini aku senang banget karena bisa diajak orang tuaku jalan-jalan ke pantai. Aku bisa jalan-jalan bersama kedua orang tuaku dan juga adik-adikku. Jadi benar-benar di sudut pandang orang pertama itu penulis terjun langsung sebagai tokoh utama di dalam cerita. Mengerti anak-anak untuk sudut pandang orang pertama? Mengerti, Bu. Oke, kita lanjut yang kedua. Yang kedua adalah sudut pandang orang kedua. Jadi, sudut pandang orang kedua ini adalah pandangan penulis seolah-olah penulis sedang bercerita. Jadi itu sedang menceritakan orang lain. Contohnya itu adalah kamu, kalian, dia. Ya, oke anak? Iya, Bu. Contohnya nih, hari ini adalah hari pertama kamu bekerja. Jadi saat kamu bekerja, kamu harus bersemangat, harus antusias karena hari ini adalah hari pertama kamu bekerja. Jadi dia menceritakan orang lain ya. Itu adalah sudut pandang orang kedua ya, oke? Nah, yang ketiga adalah sudut pandang orang ketiga.
yaitu pandangan penulis seolah-olah penulis merasakan, mengetahui, mengalami apa yang terjadi pada tokoh cerita tersebut. Jadi bisa dikatakan anak-anak bahwa sudut pandang orang ketiga ini kayak dia itu seperti Tuhan, dia serba tahu, ya. Dia serba tahu akan setiap tokoh yang ada dalam cerita. Nah, contohnya adalah dia, mereka. Coba siapa yang bisa membuat contohnya dalam satu kalimat? Sudut pandang orang ketiga dengan menggunakan contoh dia. Oke, mungkin kalian semua malu-malu ya anak-anaknya. Oke, contohnya anak. Contohnya itu adalah dia itu orangnya sangat baik. Dia itu sangat pekerja keras. Dia itu memiliki tubuh yang sangat tinggi, kulitnya hitam manis. Jadi seperti itu ya anak-anak. Yaitu benar-benar penulis mengetahui pribadi atau tokoh yang berperan di dalam cerita ya. Coba diulang anak-anak, sudut pandang ada berapa? Ada 3. Yang pertama, Sudut pandang orang pertama, sudut pandang orang kedua, sudut pandang orang ketiga. Oke, one clap untuk kita semua. Bu Guru berkata, pegang kuping. Tertawa. Berdiri. Bu Guru berkata, belang rambut. Oke. Terima kasih anak-anak. Jadi gak ada yang salah ya di permainan ibu. Nah, permainan ibu itu untuk melatih konsentrasi kalian juga ya. Yang selanjutnya kita masuk ke amanat. Ada yang tahu apa itu amanat? Coba tunjuk tangan. Sonya ya, Sonya dulu ya. Oke, Sonya, apa itu amanat? Amanat adalah pesan yang ingin disampaikan dalam sebuah cerita. Ya, benar sekali. Jadi anak-anak, amanat ini adalah ajaran atau pesan yang tersirat dalam sebuah cerita. Jadi hampir sama aja ya dengan tema bahwa amanat ini tidak langsung tersurat di dalam cerpen tersebut, tapi dia tersirat. Jadi benar-benar kita sebagai pembaca yang menyimpulkan, yang memberikan apa amanat yang kita dapat dalam sebuah cerpen yang kita baca. Jadi anak-anak biasanya amanat ini bisa positif dan juga bisa negatif. Siapa yang bisa memberikan salah satu contoh amanat? Tadi Ibu udah bilang bahwa amanat itu adalah ajaran atau pesan moral. Bebas, bisa yang positif, bisa yang negatif. Amanat. Coba siapa yang bisa memberikan salah satu contoh dari amanat? Ada yang bisa? Ayo tunjuk tangan. Ayo anak-anak. Coba Otri ya, Otri. Dalam berkawan itu jangan saling mengejek karena kita punya kelemahan masing-masing. Oke, bisa ya. Jadi benar-benar amanat ini bisa dikatakan pesan yang ingin disampaikan pembaca. Oke. Nah, yang terakhir adalah gaya bahasa. Ada yang tahu gaya bahasa itu apa? Gaya bahasa. Coba diingat-ingat dulu, Ibu memberikan waktu 30 detik mengingat kembali apa itu gaya bahasa. Semuanya pada lupa ya apa itu ya gaya bahasa ya? Oke anak-anak, jadi gaya bahasa itu adalah ciri khusus penulis dalam menggambarkan atau melukiskan isi ceritanya dengan penggunaan kata, majas yang digunakan dalam sebuah cerpen. Kita ulang ya, Ibu ulang. Jadi, gaya bahasa ini adalah ciri khusus penulis dalam menggambarkan atau
melukiskan isi ceritanya dengan penggunaan kata majas yang digunakannya. Nah, biasanya anak-anak pengarang atau penulis sebuah cerpen ini menggunakan gaya bahasa supaya orang yang membaca cerpennya itu semakin tertarik. Ada yang tahu salah satu contoh dari majas? Atau ada yang bisa menyebutkan satu majas? Kan majas itu banyak kan? Cuma menyebutkan saja, tidak usah memberikan contoh. Ayo tunjuk tangan. Ya Rina? Majas simbolik. Ya, benar sekali. Majas simbolik ya. Oke, warna untuk Rina. Jadi anak-anak, majas itu sangat banyak ya. Ada majas hiperbola, litotes, personifikasi, dan lain-lain. Nah, contohnya ibu akan memberikan salah satu contoh dari gaya bahasa dari hiperbola. Nah, majas hiperbola ini adalah majas yang melebihkan. Ya, contohnya adalah cintaku seluas samudra. Coba. Itu terlalu melebihkan ya. Jadi benar-benar gaya bahasa ini bisa membuat pembaca semakin tertarik saat membaca sebuah cerpen. Tapi anak-anak, gaya bahasa ini biasanya tidak harus ada di dalam sebuah cerpen. Jadi ini tergantung penulis atau pengarang mau menggunakan atau mau membuat gaya bahasa di dalam cerpen yang ditulis. Oke, anak-anak mengerti? Mengerti, Bu. Oke. Ibu akan mengulang ya. Tadi kita belajar tentang apa? Unsur intrinsik. Ada unsur intrinsik cerpen ya. Ada berapa unsur intrinsik cerpen? 7. Yang pertama, Tema, tokoh, alur, latar, gaya bahasa, amanat, sudut pandang. ya, kita ulang ya sama-sama. Tema, latar, alur, sudut pandang, amanat, gaya bahasa, dan satu lagi apa? Tokoh. Oke, jadi ibu harap kalian tidak lupa ya untuk materi pada pagi hari ini. Nah, anak-anak, untuk semakin melatih kalian biar kalian tidak lupa dengan pembelajaran ibu pada pagi hari ini, ibu akan memberikan latihan kepada kalian. Ibu akan memberikan soal kepada kalian. Jadi, ibu akan memberikan sebuah cerpen kepada kalian. Kalian harus mencari unsur-unsur intrinsik yang terdapat dalam cerpen tersebut. Ibu kasih waktu 15 menit ya mengerjakannya. Nah, karena keterbatasan media anak-anak, karena tadi lampu mati, jadi ibu tidak bisa memprint soal kepada kalian. Jadi kalian bisa pakai laptop ibu ya. Oke, ini untuk kelompok ini dibaca dulu ya. Ini untuk